Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian diberi kesehatan selalu. Sehari ini Bu Guru akan menerangkan materi matematika, yaitu tentang bilangan pecahan, baik bentuknya maupun operasinya. Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian KD 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan indikator untuk materi ini ada 3. Yang pertama, menemukan konsep pecahan. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk pecahan. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Di situ ada gambar sebuah jeruk. Jeruk tersebut saya bagi menjadi 2. Kemudian yang satu bagian saya bagi menjadi 2 lagi, yang satunya juga saya bagi 2 lagi, sehingga yang awalnya 1 jeruk sehingga menjadi 4 bagian jeruk. Dari ilustrasi di atas bisa dikatakan bahwa tadi yang jeruk yang awalnya saya bagi 2 itu disebut 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2. Kemudian jeruk yang sudah dibagi menjadi 2 lagi yaitu 1/4-nya disebut 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4. Bilangan baik setengah maupun 1/4 disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, 1 itu disebut pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, 1 disebut pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Dengan demikian, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi kalau ada pecahan, yang atas itu namanya pembilang dan yang bawah itu disebut sebagai penyebut. Berikut bentuk sederhana dari suatu pecahan biasa. Seandainya saya mempunyai persegi panjang, bangun persegi panjang dengan ukuran yang sama, ada 3 persegi panjang. Yang satunya saya bagi 2, kemudian satu bagian saya arsir, maka itu bisa disebut dengan 1/2 karena 1 yang diarsir. Kemudian persegi panjang yang satunya lagi saya bagi menjadi 4 bagian sama besar dengan 2 bagian yang saya arsir. Dengan demikian bisa saya tulis bentuknya yaitu 2/4. Kemudian bangun yang ketiga saya bagi menjadi 6 bagian yang sama besar dengan 3 bagian yang saya arsir. Dengan demikian bisa kita tulis dengan 3/6. Pecahan baik 1/2, 2/4, dan 3/6 disebut sebagai pecahan senilai. Kenapa demikian? Karena ketiga bangun tersebut sebenarnya sama dan yang diarsir pun juga sama. Hanya saja pembagian garisnya saja yang berbeda. Nah, di antara 3 bentuk pecahan tersebut, 1/2 adalah bentuk yang paling sederhana. Bilangan campuran. Bilangan campuran merupakan gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contoh, 1/4. Itu artinya bilangan bulat 1 ditambah dengan bilangan pecahan 1/4. Contoh yang kedua, saya punya bilangan pecahan campuran 3/2. Itu artinya bilangan bulat 3 ditambah dengan bilangan pecahan 1/2. Contoh yang terakhir yaitu saya punya pecahan campuran 1 3/16. Maka di situ artinya bilangan bulat 1 ditambah dengan pecahan biasa 3/16. Pecahan desimal.
Bilangan seperti 0,225 disebut bilangan pecahan desimal atau bilangan desimal dan dibaca sebagai 0,225. Jadi kalian kalau baca bukan 0,225. Itu salah. Yang benar itu 0,225. Kenapa? Karena 225, ratusan, angka puluhan, itu letaknya ada di depan koma. Sedangkan ini kan ada di belakang koma. Jadi yang benar bacanya adalah 0,225. Nah, pecahan desimal di sini dapat diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Berikut ada contoh ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Silakan dilihat penyelesaiannya. Di situ cara menulis pecahan biasa dari 0,225 itu caranya 225 dibagi 1000. Kenapa demikian? Karena angka di belakang koma dari 0,225 itu ada 3 angka. Karena ada 3 angka, maka dibagi dengan 1000, kan nolnya ada 3. Kemudian cara menyederhanakannya yaitu 225 per 1000 itu sama-sama dibagi dengan FPB dari 225 dan 1000. Cara mencari FPB 225 dan 1000 ternyata kalau sudah kita hitung adalah 25. Cara mencarinya kita bisa pakai pohon faktor dan cara-cara lainnya yang kalian ketahui. Nah, 225 dibagi 25 hasilnya 9 dan 1000 dibagi 25 hasilnya 40. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa bentuk pecahan biasa dari 0,225 yaitu 9 per 40. Untuk selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Di sini ada contoh soal, urutkanlah pecahan setengah, 5 per 6, 2 per 3, dan 2 per 5. Berikut penyelesaiannya. Kalau setengah, itu berarti cara kita gambar persegi panjang, kita bagi 2 sama besar, kemudian karena pembilangnya 1, maka 1 bagian saja yang diarsir. Kemudian lanjut 5 per 6, berarti persegi panjang tersebut dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian karena pembilangnya 5, maka yang diarsir ada 5 bagian. Lanjut 2 per 3, berarti gambarnya persegi panjang tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar, kemudian 2 yang diarsir. Lanjut 2 per 5, gambarnya berarti persegi panjang tersebut dibagi menjadi 5 bagian dengan 2 bagian yang diarsir. Nah, jika diurutkan berdasarkan gambar tersebut, maka diperoleh bahwa yang paling kecil itu 2 per 5. Lanjut 1 per 2, kemudian gambar dari 2 per 3, dan terakhir yang paling besar yaitu 5 per 6. Jadi, urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 2 per 5, 1 per 2, 2 per 3, dan 5 per 6. Berikut ada soal latihan. Silahkan kamu kerjakan, kamu tulis dulu soalnya di buku tugas kalian. Setelah itu, jangan lupa kamu beri identitas lengkap yang terdiri dari nama, nomor absen, dan kelas. Ditulis jawabannya di buku tugas kalian. Kemudian silahkan kalian foto, kemudian kirim ke WA pribadi saya. Saya tunggu hari ini pengumpulannya, yaitu maksimal jam 12 malam. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.